Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Niswatin untuk memberikan materi pembelajaran PAI secara online. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Bu Guru juga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita sama-sama sehat, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas. Anak-anak, tolong disiapkan pembelajarannya, buku PAI-nya dibuka, materi pelajaran 2, yaitu halaman 11. Ayo dibuka dulu bukunya sebelum nanti Bu Guru menerangkan atau memberikan pembelajaran secara online. Siapkan ya. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu seperti biasa kita berdoa agar belajar hari ini bisa bermanfaat dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal muslimin. Amin. Anak-anak sudah dibuka semua materi pembelajarannya, yaitu hari ini kita belajar pelajaran 2. Pelajaran 2 itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada Allah berarti percaya akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Anak-anak, kalian semua harus percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Apa buktinya kalau Allah itu ada? Kalau kita meyakini adanya Allah, buktinya apa? Kita bisa mengenal Allah melalui A. Alam semesta, B. Al-Quran, C. Asmaul Husna. Nah, yang terpenting kalian itu harus percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Percaya dan yakin bahwa Allah lah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Beriman kepada Allah adalah termasuk rukun iman yang keberapa anak-anak? Masih ingat rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Iman yang pertama adalah kita harus iman kepada Allah. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Kita buktikan, kita bisa mengenal Allah melalui 1. Alam semesta adalah ciptaannya. Nah, coba dilihat. Bu Guru punya beberapa gambar. 1. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Di situ ada 4 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar matahari. Matahari itu bukti bahwa Allah itu ada. Matahari yang menyinari yang ada di muka bumi ini setiap pagi. Tanpa sinar matahari, mungkin kita akan gelap gulita. Lah, karena dengan adanya sinar matahari, maka di pagi hari menjadi terang. 1. Bukti adanya ciptaan Allah adalah matahari. Kemudian gambar selanjutnya ada bulan, ada bintang. Bulan dan bintang inilah yang menerangi alam semesta pada malam hari. Tanpa bulan, tanpa bintang akan gelap gulita. Kemudian contoh yang terakhir adalah planet. Nah, bumi berputar ini siapa yang berputarkan? Apakah bumi berputar dengan sendirinya? Tidak. Tentunya ada yang membuat bumi ini berputar. Siapakah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa mengenal
Allah melalui alam semesta. Tidak hanya contoh-contoh yang ada di gambar ini, akan banyak sekali contoh-contoh seperti manusia, tumbuhan, binatang, semua itu adalah ciptaannya. Nah, dari ciptaan-ciptaan Allah inilah maka kita yakin bahwa Allah itu ada. Kita yakin bahwa yang menciptakan, yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Yang menggerakkan semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Nah, materi selanjutnya yaitu kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Umat Islam tentunya mengenal apa itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam. Pedomannya umat Islam adalah Al-Quran. Di situ Bu Guru membuat contoh surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas ini menerangkan tentang keesaan Allah. Jadi kita mengenal Allah melalui Al-Quran, yaitu dengan surat Al-Ikhlas ini menerangkan tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tidak bermula, tidak berakhir, dan Allah itu tidak bisa dibandingkan atau disamakan dengan yang lain. Nah, jadi yang pertama tadi anak-anak, kita mengenal Allah melalui alam semesta. Ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini adalah bukti. Kemudian yang kedua, kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Nah, makanya kalian semua harus bisa membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu mendapat pahala. Kemudian orang yang mendengar juga mendapat pahala. Jadi sama-sama mendapat pahala. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kita mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang bagus, yang baik. Jumlah Asmaul Husna ada berapa anak-anak? Tentunya kalian semua sudah bisa. Sudah hafal. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Tetapi yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah hanya 3 Asmaul Husna. Coba perhatikan. Yang pertama adalah Al-Bashir. Allah Maha melihat. Yang kedua Al-Adil. Allah Maha adil. Yang ketiga adalah Al-Azim. Allah Maha agung. Coba lihat, Bu Guru punya 3 contoh. Contoh yang pertama adalah Al-Bashir. Allah Maha melihat. Di situ ada teman-teman berbisik-bisik, bergunjing, menggunjingkan siapa? Menggunjingkan temannya. Temannya tidak mengetahui kalau digunjingkan. Tetapi siapa yang tahu? Allah tahu. Allah itu mengetahui segala macam yang tidak kita ketahui. Sekecil apapun, baik buruknya Allah tahu. Kalian misalkan melakukan kesalahan. Bapak ibu guru tidak mengetahui. Orang tuamu juga tidak mengetahui. Tapi siapa yang mengetahui? Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang telah kita laksanakan. Jadi kalian tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah. Allah mengetahui semuanya. Seperti contoh gambar yang ada di nomor 1. Itu ada teman-teman yang menggunjingkan atau berbisik-bisik dengan teman yang lain. Temannya tidak mengetahui. Tetapi siapa yang mengetahui? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna Al-Bashir, Allah Maha melihat. Melihat apapun, baik buruk, sekecil apapun, Allah mengetahuinya. Yang kedua adalah Al-Adil, Allah Maha adil.
Allah Maha Adil. Coba kamu lihat di situ. Gambar yang kedua ada berbagai macam gambar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu dari berbagai macam suku bangsa. Nah, meskipun begitu, Allah adil. Allah itu tidak memandang tampannya, cantiknya, kekayaannya. Tetapi Allah itu memandang apanya? Memandang ketakwaan kita. Jadi Allah itu adil, maha adil, seadil-adilnya. Hakim yang maha adil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak membeda-bedakan. Baik dia punya jabatan atau tidak, baik itu orang kaya maupun tidak, baik itu dari suku bangsa manapun, Allah tidak membeda-bedakan. Allah maha adil, seadil-adilnya. Nah, Allah hanya melihat apa? Hanya melihat keimanan dan ketakwaan kita, anak-anak. Jadi kalian semua jangan takut. Yang dilihat oleh Allah adalah keimanan dan ketakwaan kita. Kalau kita beriman dan bertakwa, maka kita melaksanakan apa yang telah diperintahkannya dan menjauhi apa yang telah dilarang. Jadi Allah itu maha adil. Ingat, Hakim yang maha adil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim. Allah Maha Agung. Lihat gambarnya. Nah, dia telah mengagumi keindahan, kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya langit, adanya gunung, adanya pohon-pohon, adanya pantai. Nah, itu apa anak-anak? Bukti kalau Allah itu adalah Al-Azim, Maha Agung, Maha Besar. Tidak ada yang bisa menyamai. Allah tidak bisa disamakan dengan yang lain. Nah, anak-anak, dari Asmaul Husna ketiga inilah kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita beriman kepada Allah. Kita wajib yakin dan percaya bahwa Allah itu ada. Meyakini dengan apa? Satu, masih ingat anak-anak? Dengan apa tadi? Meyakini dengan melalui alam semesta. Ya, pertama tadi melalui alam semesta. Kita yakin bahwa Allah itu ada melalui alam semesta. Alam semesta yang apa? Ya, ciptaannya itu tadi yang dicontoh-contohkan Bu Guru. Yang kedua, kemudian melalui apa? Yang kedua adalah melalui Al-Quran. Kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Yang ketiga, kita mengenal Allah melalui apa? Asmaul Husna. Yaitu Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim. Tentunya anak-anak sudah hafal Asmaul Husna yang ketiga ini. Karena kalian semua biasa membaca Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik yang jumlahnya 99. Akan tetapi yang kita pelajari hanya 3 di bab ini. Anak-anak, inilah materi yang bisa Bu Guru sampaikan melalui online. Tolong materi ini dipelajari, disimak. Di kitab kalian sudah ada, baca kitabnya, halaman 11 sampai halaman 18-19. Nah, kalian baca. Ya, kalau kurang paham, kalian baca sendiri materinya di rumah, minta didampingi kedua orang tuanya. Mudah-mudahan materi yang Bu Guru berikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk minggu depan kita sambung tentang beriman kepada Rasul. Hari ini kita baru beriman kepada Allah. Minggu depan kita beriman kepada Rasul. Nah, karena kalian sudah mendapat materi dari Bu Guru, sekarang kalian mendapat tugas dari Bu Guru dan sekaligus nanti Bu Guru pamit kepada sampean. Ya, tugasnya menghafal 3 Asmaul Husna beserta artinya yang ada di materi tadi. Jangan Asmaul Husna yang lain, tetapi Asmaul Husna yang ada di kitab tadi. Ya, yang 3 itu tadi kalian hafalkan.
yang materi, yang Asmaul Husna yang ada di materi ini ya, kalian hafalkan beserta artinya. Kalau sudah hafal, di video dan dikirim ke WA-nya Bunis. Ya. Kemudian tugas yang kedua adalah membuat tulisan. 3 tulisan Asmaul Husna yang tadi yang ada di materi ini beserta artinya. Tugas membuat tulisan ini anak-anak didengarkan biar nanti tidak keliru, biar sesuai dengan petunjuk Bu Guru. Menulis Asmaul Husna ini yang bagus, kemudian di kertas bufalo, dibentuk bundar dan dikasih tali. Nanti fungsinya nanti dibuat hiasan di kelas kalian masing-masing kalau nanti sudah masuk. Ya. Paham anak-anak nggih? Tugas yang pertama diulangi Bu Guru lagi. Anak-anak dan ibu-ibu yang mendampingi tolong disimak tugasnya biar tidak salah, biar sesuai. Tugas yang pertama adalah menghafal 3 Asmaul Husna yang ada di materi beserta artinya. Kalau sudah hafal, di video dikirim ke WA-nya Bunis. Kemudian video pengiriman hafalan dikirim pada hari apa? Pada hari Kamis terakhir jam 3 sore. Ya anak-anak ya. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah menulis kaligrafi Asmaul Husna yang ada 3 beserta artinya, ditulis di kertas bufalo, dibentuk lingkaran, nanti dikasih tali seperti hiasan, nanti akan kita tempel di dinding kalau kita sudah masuk. Nah, untuk tugas yang kedua ini bisa dikumpulkan paling lambat hari Jumat. Ya, di mana mengumpulkannya? Langsung saja ke rumahnya Bunis. Ya, tahu kan rumahnya Bunis ya? Iya, dikumpulkan. Jadi tugas yang pertama hafalan hari Kamis, ditunggu Bunis sampai jam 3. Tugas yang kedua membuat tulisan kaligrafi Asmaul Husna di kertas bufalo, ditunggu Bunis hari Jumat terakhir jam 3. Paham ya anak-anak nak ya? Mohon ibu-ibu wali mendampingi anaknya. Oke. Nah, Bu Guru pamit. Sekian saja materi online yang bisa Bu Guru sampaikan. Kita bisa bertemu minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu beriman kepada Rasul. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat jumpa anak-anak. Tetap semangat. Semangat, semangat, dan semangat.